Puji Tuhan, kita bertemu lagi untuk saudara di Calvary, Jemaat House for All Nations. Pertama saya ucapkan happy anniversary untuk 14 tahun jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Buat Pastor Eri bersama keluarga, semua majelis jemaat dan hamba-hamba Tuhan dalam House for All Nations di Calvary, selamat menikmati penyertaan Tuhan. 14 tahun yang sudah lewat, dan kita percaya Tuhan akan melanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, lagi sekali selamat, Tuhan menyertai saudara semua. Bertepatan dengan ulang tahun gereja saudara, Kanada merayakan Thanksgiving. Maka saya juga ucapkan Happy Thanksgiving, Happy 14th anniversary. Biarlah penyertaan Tuhan makin nyata untuk saudara semuanya. Saudara, apa yang kita harus ucapkan syukur di masa pandemik seperti ini? Hidup mengalami perubahan, hidup mengalami perombakan, hidup mengalami revolusi. Jungkir balik gak karu-karuan dunia ini. Serius saudara, sejak adanya manusia di bumi, sejak zaman Adam, dunia pernah beberapa kali mengalami epidemik. Ya, apa bedanya epidemik dan pandemik? Bedanya kalau epidemik itu hanya satu wilayah, satu daerah. Kalau pandemik itu seluruh dunia. Beberapa kali dunia mengalami epidemik yang menakutkan. Ya, Eropa pernah 2 atau 3 kali mengalami. Pernah dengar kata Black Death, kematian hitam yang menakutkan gara-gara pes dan influenza. Berapa juta orang meninggal, tapi cuma Eropa. Amerika pernah mengalami juga, tapi gak seluruh Amerika. Ya, tapi kali ini sudah COVID-19 atau Corona itu dunia. Dan sampai hari ini semua orang masih menanyakan, kok bisa? Mengapa? Aneh sekali, dan penyebarannya cepatnya luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara semuanya. Ayo selalu mengucap syukur bersama dengan Thanksgiving ada di Kanada. Mengucap syukur untuk 14 tahun penyertaan buat gereja saudara. Dan Tuhan akan melanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Begini ucapan syukur kita. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain Tuhan Yesus yang memberikan darahnya kepada orang yang percaya kepada Dia. Mengapa ini penting? Oh, ini penting sekali. Semua virus, semua bakteri, semua penyakit yang ringan maupun yang berat. Pernah gak saudara menyadari? Mereka selalu milih di dalam darah tinggalnya. Maka itu kalau ada orang ingin tahu pasien datang ke dokter sakit apa, maka harus periksa darah. Kenapa? Karena untuk mengetahui virus apa, bakteri apa, penyakit apa, itu ada di dalam darah. Saya percaya semua kita pernah mendengar cerita-cerita. Ada orang terinfeksi HIV/AIDS, padahal hidupnya nggak ada yang salah. Saya nggak tahu kalau di Kanada, di Indonesia dan beberapa negara yang lain pernah kejadian. Orang itu sehat, tapi suatu saat entah dia kecelakaan, entah dia mau operasi, sehingga dia perlu transfusi darah. Blood transfusion. Ternyata ada yang salah. Darah yang ditransfusikan ke orang itu ternyata darah tidak sehat. Yang paling banyak terjadi ada virus hepatitis, entah A, B atau C. Ya, bahkan ada beberapa yang menakutkan kena virus HIV/AIDS. Orangnya nggak salah, gara-gara transfusi. Nah, logika ini, ilustrasi ini yang kita mau jadikan pelajaran. Karena satu-satunya Tuhan di dunia ini
yang mentransfusikan darahnya kepada manusia yang mau percaya kepada dia hanya Tuhan Yesus. Maka itu kalau Alkitab menuliskan bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, darahnya tercurah, tertumpah, darahnya dikeluarkan untuk kejahatan kita. Ternyata itu konsep transfusi darah. Nah sekarang, ini logika saja ya. Di dalam darah Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Di dalam darah Tuhan Yesus ada virus Injil. Pasti ada. Di dalam darah Yesus ada kehidupan, bukan kematian. Nah saudara dan saya begitu memutuskan untuk percaya kepada dia, ternyata kita ini ditransfusi oleh darah Yesus. Berarti ini pakai istilah medis. Di dalam diri kita, darah kita, istilahnya terkontaminasi enggak dengan darah Yesus? Pasti, karena darah Yesus masuk ke darah kita. Saudara, ini luar biasa dalam hidup kita. Ada darah Yesus yang masuk. Nah, pertanyaannya, berarti ada virus Injil enggak di darah kita? Kami di Papua sangat rentan, sangat bahaya, gampang kena malaria, dibawa oleh nyamuk. Ketika nyamuk menggigit, nyamuk khususnya yang ada virus malaria di dalam diri nyamuk itu, bayangkan, hanya hinggap sekian detik. Nggak ada loh nyamuk hinggap sampai 1 jam. Oh, itu pasti kulit badan orang itu. Menit pun tidak. Nyamuk yang cuma hinggap berapa detik. Kalau di dalam dirinya dia ada virus malaria, maka orang itu akan kena. Dan penyakit malaria cukup mengerikan di Papua. Pembunuh nomor 2 setelah TBC atau paru-paru di Papua ini. Nah, saya mau katakan begini. Kalau nyamuk yang sekecil itu di dalam dirinya ada virus, ada malaria, ada demam berdarah, ya ada nyamuk tertentu bawa virus kaki gajah, corona, virus itu menebar di udara. Begitu manusia kena virus itu, langsung masuk ke dalam darahnya. Dan dari darah itu virus ini berkembang ke paru-paru manusia. Jahat sekali. Nah pertanyaan saya, kalau saudara dan saya yang sudah mengalami blood transfusion dari darah Tuhan Yesus, seharusnya di dalam diri kita ada virus Injil enggak? Ada virus Yesus enggak? Jelas ada. Nah pertanyaan saya, pemikiran saya, seharusnya virus COVID-19 Corona atau virus Tuhan Yesus, virus Injil yang lebih cepat menular. Harusnya ini yang kita pikir. Maka itu memasuki usia yang ke-15 dari gereja House for All Nations ini, maka target yang terbesar adalah seluruh anggota gereja di Calgary House for All Nations harus menularkan virus Injil ke banyak orang yang ada dalam hidup kita yang kita jumpai. Minggu lalu pertama kali setelah 6 bulan saya nggak keluar Nabire ya karena di lockdown. Saudara, begitu saya sampai di Jawa, saya ke Makassar dulu, terus Jogja, terus Bandung, seminggu baru balik lagi. Di semua tempat saya naik kereta api dari Jogja ke Bandung, di stasiun, di airport, bandara, diajak makan oleh anak-anak saya di restoran mana saja. Woi, protokol kesehatannya ketat, saudara. Masuk ke suatu tempat, ada 2 macam keset yang diberi disinfektan. Jadi sudah basah keset itu, harus 2 kali menginjak keset yang pertama, baru pindah keset kedua.
Setelah itu periksa temperatur suhu. Setelah itu badan disemprot, ya, dari kepala sampai kaki. Nggak cukup, cuci tangan, ya, atau pakai hand sanitizer. Baru boleh masuk. Nah, di dalam gedung itu, bandara, di stasiun, di rumah makan, selalu ada pengumuman ini. Ya, saya juga kaget karena di Papua nggak ada pengumuman itu. Begini pengumumannya. Karena virus ini masih bekerja, kami tidak ingin menulari Anda. Tapi kami berharap juga Anda jangan menulari kami. Wah, saya dengar itu saya mikir. Saudara, kalau dengan corona orang begitu takut, dan memang harus takut dan berjaga-jaga. Seharusnya karena darah Yesus ada di hidup kita, maka saudara dan saya yang sudah ditransfusi oleh darah Yesus itu wajib dan otomatis bisa menularkan virus Injil, virus Yesus yang di dalamnya ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada sukacita, ada semuanya. Maka itu pertanyaannya, usia 15 itu sudah teenager. Oke? Nah, anak remaja umur segitu sudah mulai suka bergaul dengan teman-teman. Nah, selama kita bergaul, ini remaja loh ya, mesti kita punya banyak teman. Maka itu Tuhan Yesus kepala gereja House for All Nations akan bangga dan bahagia kalau di usia saudara menjelang ke-15 masuk ke-15 ini, saudara-saudara remaja, teenager, saudara punya banyak teman bergaul. Saya pakai istilah ini, tulari mereka dengan virus Yesus yang ada di dalam diri saudara. Maka itu ukuran kekristenan bukan berapa tahun kita jadi Kristen. Ukuran kekristenan bukan berapa jam kita berdoa sehari. Ukuran kekristenan bukan berapa ribu ayat yang kita hafal. Ukuran kekristenan bukan berapa banyak kita memberi persembahan. Tapi ukurannya dengan konsep virus ini. Berapa banyak orang yang sudah tertular Injil waktu mereka dekat dengan kita. Saudara perhatikan. Dunia pernah mengalami perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Vietnam, perang Teluk, perang Afghanistan. Oh, banyak perang Korea. Ya. Tapi itu masih lebih gampang diatasi dibanding corona ini. Sebab kalau perang begitu, musuh kan kelihatan datangnya dari mana, pakai senjata apa, bawa pesawat atau tank atau apa. Maka manusia, penduduk negara-negara itu bisa mengungsi. Tapi virus ini menakutkan sekali. Kita nggak tahu mereka nyerangnya dari daerah mana, dari sebelah mana. Kita pakai masker, kita pakai apa saja, kita nggak tahu. Nah, inilah logika kita. Seharusnya setan harus lebih takut dengan virus Injil daripada manusia harus lebih takut kepada corona. Mengerti nggak konsep saya? Maka itu di ulang tahun yang ke-14 dan saudara masuk usia yang ke-15, seharusnya kita semua sudah makin dewasa dan kita punya banyak teman untuk bergaul, maka kita harus menularkan virus Injil yang ada dalam diri kita. Harusnya begitu. Kiranya ini terjadi dengan hidup saudara semuanya. Nah, saya akan bacakan Roma 5 mulai ayat yang ke-12 ya. Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-12. Saudara perhatikan di Alkitab saudara judulnya apa? Menarik sekali judulnya. Adam dan Kristus ya. Roma 5 ayat 12 mulai. Judulnya Adam dan Kristus. Saya baca ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Saya ganti. Sebab virus corona telah masuk ke dalam dunia di Wuhan. Katanya, saya juga nggak tahu tepatnya dari mana mungkin. Oke.
Saya ulangi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Wuhan. Ya, dan waktu itu kita tahu, wah, kelelawar jadi disalah-salahkan banyak orang. Ya, kita nggak tahu. Dan oleh dosa itu juga maut, kematian masuk ke dalam dunia. Oleh virus corona yang muncul di Wuhan itu, maka kematian melanda dunia. Wih, ngeri sekali, saudara. Nah, demikianlah kematian itu telah menjalar, telah merembet, telah menyebar, telah menularkan. Kematian virus itu telah menjalar, telah mematikan, telah menularkan, telah merembet, merebak kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini sama. Kalau virus dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu siapa? Adam. Terus ayat 15, saya 4, 13-14 kita nggak baca. Ayat 15. Tuhan meyakinkan kita, tetapi karunia Tuhan tidaklah sama. The grace of God. Ya, karunia Tuhan, anugerah Tuhan nggak sama. Nggak sama dengan apa? Tidak sama dengan pelanggaran Adam. Maksudnya, lihat kalimat berikut. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Gara-gara satu orang. Ini kan dosa. Ini perbuatan jahat. Terus jauh, masih ayat 15, jauh lebih besar lagi kasih karunia-Nya, karunia Tuhan dan karunia-Nya. Ya, bedakan kasih karunia dan karunia-Nya. Kasih karunia itu grace, karunia-Nya itu gift. Bedakan. Ya, jauh lebih besar lagi kasih karunia-Nya dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang gara-gara satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya begini, beda. Pelanggaran Adam, satu orang membawa maut, dosa masuk ke dalam dunia. Lalu ada Adam kedua. Maka itu tema Roma 5 ayat 12 ini, perikop ini menarik. Adam dan Kristus. Jadi Paulus membandingkan. Ya, kalau kita pakai tangan kiri kita, ini wakil Adam. Tangan kanan kita wakil Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan menyatakan lewat ayat 15. Adam dengan Kristus, siapa lebih besar, siapa lebih hebat? Jelas Kristus. Yang kedua, yang dibawa Adam itu dosa. Yang dibawa Tuhan Yesus itu pengampunan, grace. Nah, mana lebih besar antara dosa dengan anugerah? Yang jelas lebih besar anugerah. Maka itu arti Roma 5 ayat 15 ini dengan menanyakan. Ya, saya ulangi lagi kalimat pertama. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ya, jelas tidak sama. Yesus jauh lebih besar daripada Adam. Anugerah lebih besar daripada dosa. Kalau dosa Adam satu orang bisa begitu hebat seluruh dunia, menjalar, ketularan. Kalau virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Desember 31 Desember 2019. Maka itu begitu dunia memasuki 1 Januari 2020, langsung dapat hadiah dari setan yang menakutkan. Sampai hari ini kita sudah masuk di bulan Oktober, virus ini belum selesai. Saudara, 2 hari yang lalu saya dapat WhatsApp. Saya belum kenal, saya lupa sekarang gereja apa itu, nanti saya lihat.
Ya, ada satu gereja di Jakarta minta saya untuk melayani lewat Zoom, ya, webinar istilah orang Indonesia. Terus saya ini kaget bacanya. Oh, apa nggak salah? Tanggal 21 Februari 2021. Loh, kan masih lama. Terus saya telepon, Bapak beriman Corona ada sampai tahun 2021. Dia juga tertawa. Jawaban gini, habis kami juga nggak tahu. Ya udah, ini kan masih lama. Jadi saya bilang, ya kita tunggulah, usah dekat-dekat. Pokoknya tanggal itu saya simpan. Setelah saya tutup telepon, saya tertawa gini. Ternyata memang dunia ketakutan dengan virus ini, saudara. Nah, maka itu jauh lebih besar. Lihat kalimat ini ya, masih ayat 15. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas satu orang, yaitu Kristus. Nah, jadi pertanyaannya begini. Seperti lihat sosok kita di Amerika Serikat, hari ini sedang sibuk bukan? Soal pemilu, pemilihan presiden. Nah, kan cuma ada 2 calon, ya, dari Demokrat atau Republik. Nah, seperti itu Adam dan Kristus. Ada 2 kekuatan. Nah, pertanyaannya sama seperti orang Amerika. Ayo, mau milih yang siapa? Ya, Joe Biden, Donald Trump, nggak tahu siapa lagi yang sudah disahkan calonnya. Nah, kita juga sama disuruh milih. Mau milih si Adam dengan dosanya atau milih Kristus Yesus dengan anugerahnya. Nah, kita harus milih mau jadi agennya siapa. Ini yang kita harus pikirkan. Maka 7 usia yang ke-15, karena saudara masuk 15 bukan? Hari ini saudara mensyukuri 14 tahun sudah lewat, maka 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun seterusnya, selama Tuhan Yesus belum datang dan selama dunia masih ada, maka kita harus menjadi agen-agen Yesus Kristus yang menularkan, yang menyebarkan, yang membawa virus Injil ke seluruh dunia. Ini cara kita berpikir. Kalau corona yang nggak pernah sekolah bisa begitu pintar nularin manusia, bukankah gereja punya sekolah Injil? Tahu yang kata sekolah Injil? Sekolah teologi, sekolah Alkitab, training pelayanan dunia punya. Izinkan saya ngomong kalimat ini. Yang nggak punya sekolah aja lebih pintar. Lihat munculnya 31 Desember. Dalam waktu sekejap, akhir Maret, sudah lebih 90% besar negara di dunia kena. Masuk April, hampir nggak ada negara yang nggak kena virus ini. Itu yang saya sedih. Baru 4 bulan virus ini menguasai dunia. Tuhan Yesus sudah memberikan perintahnya kepada kita, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku dan ajar. 2000 tahun, masa kalah dengan yang 4 bulan? Berarti saudara dan saya sebagai agen-agen, kalau saya pakai istilah bisnis, distributor produk-produk kerajaan surga, kita yang salah. Kenapa agen-agen dosa bisa begitu hebat, begitu cepat menyebarkan virus ini? Padahal mereka nggak ada sekolahnya loh, saudara. 4 bulan. 1 Januari, akhir April, dunia kena semua. Waktu itu kita baca beberapa orang kaya di dunia, aktor-aktor Hollywood, ya, pemain sepak bola barangnya mahal. Mereka itu sampai beli pulau, saudara. Di daerah Kanari, ya, ke Pasana, di daerah Bahamas, daerah mana, hanya ingin menjauhi. Ya, saya nggak dengar kabar lagi mereka bagaimana. Tapi inilah fakta, saudara. Mereka ketakutan. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan. Saudara dan saya harus jadi agen-agen kerajaan surga, sebab kita sudah ditransfusi oleh darah Yesus. Ayat 16. Belum selesai, ayat 16 ya. Dan
kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia, penganugeraan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Luar biasa. Dan itu betul. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, ini loh kata ini saya suka, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, enggak cuma pemberian, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup, enggak cuma hidup dan berkuasa. Nah, virus corona ternyata berkuasa. Begitu dia masuk ke tubuh seorang, dengan cepat dia berkembang biak virusnya, dan orang itu bisa mengulangi orang lain cepat. Maka itu saya suka kalimat ini, jauh lebih benar lagi saudara dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup oleh virus Injil itu. Kalau orang terima virus corona akan mati, dan sebelum mati mereka jadi agen. Ingat kata carrier, ada bawaan, bisa menularkan ke orang lain. Itu saya marah. Maaf ya saya pakai kalimat ini, kurang ajar virus ini. Mau matikan orang saja, tapi dia pakai badan orang itu untuk menulari orang lain. Seharusnya saudara dan saya lebih hebat dari mereka yang kena corona. Ayo kita bertobat untuk ini. Dan terus dikatakan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara. Mengagetkan. Maka itu gereja harus bangkit di masa pandemik ini. Kita nggak boleh kalah dengan COVID-19. Walaupun kita harus berhati-hati, nggak boleh sembarang. Karena di dalam diri kita ada transfusi darah Yesus yang menyebabkan virus Yesus itu keluar. Harus kena kepada banyak orang. Masa kita kalah dengan nyamuk? 2 hari yang lalu saya dapat tulisan bagus dari anak saya yang ada di Sydney. Saya tertawa. Nah itu cuma disebut begini, ironinya kehidupan. Nah maka itu ini ironi. Corona kenapa bisa lebih dahsyat daripada Injil? Padahal Yesus dan Adam jelas lebih hebat Yesus. Dosa dan kasih karunia lebih berat, lebih hebat dari kasih karunia daripada dosa. Tapi kenapa kita kalah? Nah ini ironi. Saya nggak tahu anak saya dapat tulisan dari mana. Saya tanya dia dapat dari mana? Ya dari sosial media. Ini dengarkan lucu, tapi ini betul. Seorang dokter pasti mengharapkan orang sakit. Kalau enggak, apa gunanya dokter? Ya, ditulis begitu. Seorang lawyer, pengacara, itu mengharapkan orang-orang punya masalah. Polisi itu mengharapkan orang-orang berbuat jahat. Kalau enggak ada kerjaan. Maaf, jangan tersinggung. Ini tulisan. Seorang guru itu pasti mengharapkan muridnya bodoh supaya dia ngajar. Wajar bukan? Dan banyak lagi yang lain. Maaf, penjual peti mati. Harapannya apa? Terus siapa yang mengharapkan manusia itu baik, sukses, berhasil? Ternyata maling. Pencuri itu selalu berharap kita semuanya sukses, banyak harta, dan tidurnya nyenyak. Setuju gak tulisan itu? Betul ternyata. Nah inilah ironinya kehidupan. Maka itu kita harus milih. Mau yang mana yang kita pakai dalam hidup. Kiranya di ulang tahun sore ke-14 dan kebetulan Thanksgiving untuk Kanada, saudara jadi orang-orang yang benar. House for All Nation di Calgary jadi jawaban buat banyak orang. Dan saya akan baca 2 ayat terakhir, masih Roma 5. Saudara dan saya akan masuk ke yang mana dari 2
perbedaan ini di ayat 18 dan 19. Begini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Nah, ini Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi di sini ditanyakan, gereja akan jadi agen yang mana? Gereja akan jadi distributor yang mana? Ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sekarang kita milih. Kita termasuk Adam, pengikut Adam atau pengikut Kristus. Kalau saudara dan saya pengikut Kristus, maka dunia akan berubah. Kalau orang itu kena virus corona, maka yang dekat-dekat akan ketularan. Kalau saudara dan saya ada virus Injil, maka yang dekat kita akan ketularan Injil semua. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Thanksgiving, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan nikmati tahun ke-15, 16, 20, 25 penyertaan Tuhan di gereja saudara. Sampai jumpa.